Salam. Sekali lagi salam. Puji Tuhan, malam ini kita boleh ada di hadirat Tuhan, kita memuji memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari Yohanes 16. Yohanes 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Yohanes 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita semua. Perikopnya bertekun. Ayat yang pertama, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar apa yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan ini ada hal-hal yang luar biasa yang kita pelajari dari pembacaan ini. Perikopnya di sini dikatakan bertekun. Ya. Ayat yang pertama dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat yang kedua dikatakan, kamu akan dikucilkan, akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Ia mati. Dikatakan bahwa dunia ini akan membenci kamu. Dunia ini akan menganiaya kamu. Dunia ini akan mengucilkan kamu. Bahkan orang-orang akan membunuh kamu, dan mereka berkata bahwa ketika membunuh kamu, mereka mengira itu adalah perbuatan ibadah mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus sampaikan itu kepada murid-muridnya. Dengan alasan begini, semua ini kukatakan kepadamu supaya apabila waktunya tiba, kamu tidak kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini hendak memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa mengiring Tuhan itu
ada harga yang harus kita bayar. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada harga yang kita bayar. Dan itu yang disebut dengan salib. Bahasa teologinya atau bahasa Alkitabnya itu disebut salib. Gambaran dari penderitaan, gambaran dari persoalan, gambaran dari pergumulan, penganiayaan, penolakan, pengucilan, bahkan sampai saya dan saudara kehilangan nyawa, dikatakan. Ini sebuah realita dari perjalanan iman yang harus saya dan saudara hadapi. Ini tantangan dan salib yang harus kita hadapi. Ini jalan via dolorosa yang harus saya dan saudara lalui. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus bilang begini, dari awal saya tidak mau mengatakannya kepadamu. Ya, karena saya masih bersama-sama dengan kamu. Tapi saatnya saya mengatakan sekarang, karena tidak lama lagi saya akan pergi kepada Bapa. Berkata Tuhan Yesus. Jadi saya mengatakan realita kenyataan hidup yang akan kalian hadapi ke depan seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Walaupun begitu kenyataan hidup yang akan dihadapi oleh orang percaya. Kita ingat ayat-ayat selanjutnya bilang apa di sini Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, hatimu berduka cita. Namun benar apa yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Bahwa ketika realita kehidupan saya dan saudara seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus tadi. Bahwa ada penderitaan, ada pergumulan, ada persoalan. Dalam hidup kita ada salib yang harus kita pikul. Aku tidak meninggalkan kamu. Itu pesan. Karena apa? Karena aku akan mengutus seorang penghibur bagi kamu. Aku akan mengutus seorang penghibur bagi kamu. Yang menarik di sini Bapak Ibu sekalian, kata penghibur itu dari bahasa Yunani, itu dari kata parakletos. Dari kata parakletos. Parakletos itu artinya seorang atau seseorang yang mendampingi atau yang siap untuk membela terdakwa. Jadi biasanya di dalam dunia hukum, di pengadilan, selalu ada parakletos yang mendampingi seseorang terdakwa. Ya mungkin bahasa sekarang, bahasa kerennya pengacara, kira-kira begitu ya. Jadi ketika ada seseorang yang didakwa, maka ada seorang pengacara yang mendampingi. Seorang parakletos yang siap menolong, mendampingi dia. Dan tidak mungkin membiarkan terdakwa ini sendiri. Dan di sini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus ketika ia berkata dia mau pergi ke Bapa, dia akan utus parakletos, yang dimaksudnya itu adalah Roh Kudus. Di mana Roh Kudus akan mendampingi saya dan saudara. Dia menjadi pengacara kita. Dia menjadi penghibur bagi kita. Kalau di ayat ini diterjemahkan sebagai penghibur. Dia yang mendampingi saya dan saudara. Kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan itu konselor, sebagai konselor. Bapak Ibu pasti tahu konselor. Konselor itu seseorang yang kita percayai, yang kita anggap dia mengetahui segala sesuatu, berbagai hal,
dan kita konsultasi masalah kita kepadanya. Dia bukan hanya sekedar menasihati kita, tapi dia juga memberi jalan keluar bagi kita. Itu konselor. Nah, jadi di sini ketika saya dan saudara ada dalam persoalan, ada dalam pergumulan, ada dalam masalah, Tuhan Yesus janjikan seorang penghibur bagi kita. Seorang parakletos, seorang pendamping, seorang pengacara yang mendukung, mendampingi saya dan saudara, yang siap menolong kita dalam segala keadaan. Kita berhak untuk menceritakan semua masalah, persoalan, pergumulan kita kepadanya, dan dia siap untuk memberi kita pendampingan, jalan keluar dari semua persoalan hidup kita. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah pergumulan saya dan saudara sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak terbatas. Roh Kudus itu adalah Yesus yang tidak terbatas. Sekali lagi, Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak terbatas, Yesus yang tidak terbatas. Kehadirannya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu sekalian, dia menyertai saya dan saudara di dalam Roh Kudus. Makanya dengan bahasa lain saya bisa sebut Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak terbatas, Yesus yang tidak terbatas, yang siap mendampingi saya dan saudara dalam segala keadaan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum ia disalibkan, sebelum mereka mengalami tantangan, mengalami aniaya, mengalami penderitaan. Benar Bapak Ibu sekalian, murid-murid mengalami tantangan. Mulai dari malam itu di Taman Getsemani, sesudah mereka berdoa, tentara-tentara datang menangkap Yesus bersama dengan ahli-ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama yang dipimpin oleh Yudas. Malam itu mereka benar-benar mengalami tantangan dan aniaya. Semua murid meninggalkan Yesus. Semua murid meninggalkannya. Bapak Ibu bisa bayangkan. Padahal Tuhan Yesus baru saja menguatkan mereka. Baru saja menguatkan mereka. Tapi semua mereka bongkar lari. Ya. Mereka baru saja mengikuti perjamuan malam. Yesus meneguhkan mereka, menasihati mereka. Yesus baru kasih ingat mereka, malam ini imanmu akan tergoncang, gitu ya. Kamu akan tergoncang karena aku. Baru Petrus bilang begini, tidak akan, gitu ya. Imanku tidak tergoncang. Bahkan semua murid berkata demikian. Namun apa yang terjadi? Ketika Yudas bersama rombongan datang ke Taman Getsemani, maka semua berlarian, semua ketakutan. Petrus masih sempat mencabut pedang dan membela Yesus, memotong telinga Malkus. Tuhan Yesus bilang, sarung kembali pedangmu, sebab orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus memungut telinga yang dipotong Petrus, kemudian ditempel kembali. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah pergumulan, pergolakan yang luar biasa, Tuhan Yesus masih buat mujizat. Dan mereka sempat jatuh semua dan menyembah. Alkitab mengatakan begitu. Tapi itu pun tidak ada seorang pun yang percaya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata, aku katakan ini supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sebab nyata banyak yang kecewa. Sesudah peristiwa itu banyak yang kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu ingat dua orang murid yang berjalan ke Emmaus, mereka pulang kampung, itu karena mereka kecewa.
Mereka berharap Yesus jadi raja. Tapi 2 orang murid itu pulang ke Emmaus. Karena mereka kecewa. Mereka benar-benar menghadapi tantangan luar biasa. Petrus juga ketakutan. Sehingga ia menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain semua, Yesus ditinggalkan sendirian. Itu baru awal dari tantangan iman yang mereka hadapi. Mereka sudah bergumul dengan penderitaan yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus katakan, aku katakan ini terlebih dahulu supaya kamu tahu. Kalau datang waktunya, kamu sudah kuat. Amin Bapak Ibu. Kalau datang waktunya, kamu sudah kuat. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya kenapa kita harus dekat dengan Tuhan terus begini? Karena kita tahu batas kelemahan kita sampai di mana. Yang dekat dengan Tuhan saja hadapi masalah sudah kelabakan. Bagaimana yang tidak dekat dengan Tuhan? Kira-kira begitu. Makanya kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Supaya apabila penderitaan, salib, tantangan apapun dalam hidup saya dan saudara datang menimpa hidup kita, kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Kita tidak mempersalahkan Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Tapi dengan keadaan itu semakin kita percaya bahwa Tuhan telah berjanji, aku akan mengutus seorang penghibur, seorang parakletos yang akan mendampingi kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berharap kepada manusia mendampingi kita, satu waktu dia akan pergi tinggalkan kita. Betul tidak Bapak Ibu? Sahabat terbaik sekalipun, orang yang kita percaya sekalipun, satu waktu bisa tinggalkan saya dan saudara. Tapi kalau parakletos yaitu Roh Kudus ini, dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara sendirian. Dia akan jadi konselor, dia akan jadi pendamping saya dan saudara yang siap membela kita dalam segala persoalan hidup. Sebab parakletos di sini sebenarnya istilah hukum. Terdakwa didakwa sekalipun di pengadilan, parakletos tetap membelanya. Pertanyaannya, kira-kira siapa yang mendakwa kita? Iblis. Iblis yang mendakwa saya dan saudara setiap hari. Kita akan berhadapan dengan dakwaan iblis. Kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu begini, kamu punya masa lalu yang buruk, kamu begini, kamu gagal. Itu dakwaan iblis. Tapi Roh Kudus datang dan dia berkata, aku mengasihi kamu, aku menerima kamu apa adanya. Tidak mungkin persoalan kamu selesai, itu dakwaan iblis. Tidak mungkin penyakit kamu sembuh, itu dakwaan iblis. Tapi Roh Kudus datang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan menginsafkan manusia. Dia akan menyadarkan manusia tentang dosa. Dia akan mengingatkan manusia kepada kebenaran. Kebenarannya adalah dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau iblis datang, aduh Tuhan tidak mengasihi kamu, Tuhan tidak peduli dengan keluargamu, Tuhan tidak memberkati masa depanmu, itu perkataan-perkataan dakwaan iblis. Tapi kebenarannya adalah Tuhan mengasihi saya dan saudara. Dia peduli dengan kita. Jadi ketika semua dakwaan iblis yang mengingatkan engkau tentang masa lalu kita, jangan percaya pada dakwaan itu. Percaya bahwa Kristus memberikan jaminan masa depan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila waktunya datang, kamu tidak kecewa dan menolak aku. Berapa banyak orang yang kecewa dengan Tuhan akhir-akhir ini? Berapa banyak orang yang menolak Tuhan? Yang berkata, Tuhan kalau engkau tidak tolong saya tinggalkan pelayanan. Kalau Tuhan tidak tolong saya tinggalkan gereja. Berapa banyak orang yang tinggalkan pelayanan, tinggalkan persekutuan, tinggalkan gereja hanya karena kecewa dengan Tuhan.
Dengar Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus sudah sampaikan. Alkitab sudah berbicara tentang itu semua. Salib yang saya hadapi, salib yang kita hadapi ke depan. Tapi dia juga berbicara tentang pertolongan yang kita terima ketika kita tetap bersama dengan Tuhan. Amin. Dia juga bicara tentang Parakletos. Dia bicara tentang sosok pribadi yang luar biasa, yaitu Roh Kudus, yang akan siap mendampingi saya dan saudara setiap waktu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan Allah menyertai kita, Immanuel. Allah menyertai kita dalam rohnya setiap waktu. Mungkin hari ini engkau tidak melihat tangan Tuhan menyertaimu. Mungkin engkau tidak melihat penyertaan Tuhan dengan mata kepalamu. Tapi di dalam iman, engkau melihat tangan ilahi yang kuat menopangmu, menghiburmu, menguatkanmu, menopangmu, memberkatimu. Ada tangan yang tak terlihat yang engkau rasakan. Ada kekuatan yang tak terlihat yang terus menopang engkau dan saya. Sehingga kita bisa berjalan melangkah dengan tegap menghadapi setiap tantangan dalam hidup ini. Mungkin suami kita tinggalkan kita, istri kita tinggalkan kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita tinggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Amin. Dia selalu datang dengan kebenarannya. Aku mengasihi kamu. Aku mati untuk kamu. Aku memberikan nyawaku untuk kamu. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Aku tidak menyebut kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Artinya apa? Dia menganggap saya dan saudara orang-orang yang ada di hatinya, orang-orang yang spesial baginya. Kamu sahabat. Kamu bukan apa. Kamu sahabat. Kamu adalah orang-orang yang ada di hati. Sampai nyawa aku berikan buat kamu. Itu luar biasa. Dia berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai sahabat terbaik untuk saya dan saudara. Sebagai pembela yang baik, sebagai konselor yang baik, sebagai bapak yang baik. Dia menjadi segala-galanya bagi saya dan saudara. Oleh karena itu jangan takut. Baik. Apapun pergumulan hidupmu akhir-akhir ini, dia ada bersama dengan saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Jangan takut. Kalau iblis mendakwamu dan mengingatkan engkau tentang masa lalumu, ingatkan iblis tentang masa depannya. Iblis itu kadang-kadang dakwa masa lalu kita, Bapak. Saya tahu kamu dulu begini, kamu dulu begini. Itu iblis. Jadi kalau sudah mulai muncul dakwaan seperti itu, katakan, ingatkan iblis tentang masa depannya. Hei iblis, ingat masa depanmu. Masa depanmu di neraka. Jadi kalau iblis mendakwa engkau dan saya tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan takut terhadap dakwaan iblis dalam hidup saya dan saudara. Karena kita punya penolong, yaitu Roh Kudus yang akan siap menolong saya dan saudara sampai kapanpun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui pesan ini Tuhan Yesus berkata, semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Tidak ada yang kecewa dengan Tuhan toh hari ini. Amin. Tidak ada yang menolak Tuhan. Atau ada yang kecewa hari-hari ini? Kecewa dengan teman, dengan sahabat. Ada kecewa dengan tetangga, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik. Ada. Saatnya untuk dipulihkan. Amin. Iya. Jangan kecewa. Jangan kecewa.
Jangan kecewa. Tuhan tolong saya dan saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang akan ingatkan kita, yang akan mendampingi saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita renungkan firman Tuhan ini.